minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saila Oktimelesari dengan NIM 19010251134 dari PGSD 3L. Nah, di sini kita akan membahas tentang geometri level 1 sampai level 4. Kita harus tahu dulu nih, apa itu geometri? Nah, geometri merupakan salah satu sistem dalam matematika yang diawali oleh sebuah konsep pangkal yakni titik. Titik kemudian digunakan untuk membentuk garis, dan garis akan menyusun sebuah bidang seperti segitiga, lingkaran, oval, persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, bola, kerucut, silinder, piramida, prisma, dan belahan lainnya. Selanjutnya, lalu apa sih tujuan kita belajar geometri? Menurut Bobango tahun 1992, tujuan pembelajaran geometri adalah agar siswa memperoleh rasa percaya diri mengenai kemampuan matematikanya, menjadi pemecah masalah yang baik, dan dapat berkomunikasi secara matematik dan dapat benar secara matematik. Sedangkan menurut Budiarto tahun 2000 menyatakan bahwa tujuan pembelajaran geometri adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, mengembangkan intuisi keruangan, menanamkan pengetahuan untuk menunjang materi yang lain, dan dapat membaca serta menginterpretasikan argumen-argumen matematik. Jadi, mengapa sih kita harus belajar geometri? Menurut Nuraini yang ditulis dari artikelnya tahun 2020, ia menyatakan masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar geometri, sehingga prestasi siswa dalam geometri masih belum memuaskan. Oke nih, kan tadi kita udah bahas apa itu geometri, terus tujuan geometri itu apa, dan kenapa kita harus belajar geometri. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori perkembangan geometri. Nah, teori mengenai proses perkembangan yang dilalui siswa dalam mempercayai geometri adalah teori Van Hill. Van Hill menyatakan bahwa terdapat 5 tingkat berpikir anak dalam bidang geometri. Setiap tahap menggambarkan proses pemikiran yang diterapkan dalam konteks geometri, yaitu yang pertama pada level 0, yang disebut dengan visualisasi. Yang kedua ada level 1, analisis. Yang ketiga ada level 2, deduksi informal. Yang keempat ada level 3, deduksi. Dan yang kelima ada level 4, rigor. Nah, ini saya kutip dari artikel Nuraini dan kawan-kawan pada tahun 2016. Tapi yang akan kita bahas yaitu level 1 sampai level 4 saja ya. Mari kita bahas. Yang pertama yaitu level 1 atau biasa disebut dengan visualisasi, yaitu siswa dapat mengenal bentuk-bentuk geometri melalui tampilan saja. Level 2 analisis, yaitu siswa dapat mengenal bentuk-bentuk geometri atas dasar sifat-sifat yang dimiliki, tetapi mereka belum melihat hubungan di antara sifat-sifat ini. Selanjutnya level 3, deduksi informal, yaitu siswa dapat mengetahui hubungan yang terkait antara suatu bangun geometri dengan bangun geometri lainnya. Dan yang terakhir level 4, deduksi, yaitu dalam tahap ini siswa sudah mulai mampu menarik kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Nah, setelah kita mengetahui pembahasan dari masing-masing level, dari level 1 sampai level 4, kemudian kita akan mengupas tahapan dari level 1 sampai level 4. Oke, yang pertama nih, level 1 atau visualisasi, yang mana siswa dapat mengenal bentuk-bentuk geometri melalui tampilan saja. Nah, contohnya kita dapat memberikan gambar-gambar bangun datar. Misalnya nih, warna kuning tuh bangun datar apa sih? Dengan kita memberikan contoh gambar bangun datar, siswa dapat mengetahui, oh yang warna kuning bangun datar persegi. Oh, kalau yang warna merah tuh persegi panjang.
Lalu yang warna hijau itu bangun datar segitiga. Terus kalau yang warna biru jajar genjang ya. Nah, pada level ini, level 1, siswa hanya dapat mengenal bentuk-bentuk geometri dari tampilannya saja. Oke, selanjutnya level 2, analisis. Yang mana siswa dapat mengenal bentuk-bentuk geometri atas dasar sifat-sifat yang dimiliki. Tetapi mereka belum melihat hubungan di antara sifat-sifat ini. Contohnya pada bangun datar, segitiga, dan persegi. Siswa hanya bisa mengetahui bahwa persegi itu sisinya sama panjang ya. Bedanya sama segitiga apa? Nah, kalau segitiga itu sisinya ada 3 ya. Jadi pada level ini, siswa dapat mengenal bentuk-bentuk geometri atas dasar sifat-sifat bangun datar yang dimiliki. Pada level 3 atau deduksi informal, yang mana siswa sudah mengetahui hubungan yang terkait antara suatu bangun geometri dengan bangun geometri lainnya. Contohnya pada bangun datar, persegi, dan persegi panjang. Pada bangun datar persegi, yang mana ia memiliki 4 sisi yang sama panjang dan memiliki sudut 90 derajat. Sama seperti persegi, persegi panjang memiliki sudut 90 derajat, tetapi persegi panjang hanya memiliki sisi yang berhadapan sama panjang. Pada level 4 atau deduktif, dalam tahap ini siswa sudah mulai mampu menarik kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Contohnya adalah kita menghitung keliling persegi. Sebelum kita menghitung keliling persegi, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih definisi dari persegi. Nah, persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang. Jadi, cara mencari keliling persegi yaitu dengan menjumlahkan keempat sisi tersebut, yaitu sisi atas ditambah sisi bawah, ditambah sisi kanan, dan ditambah sisi kiri, atau 4 kali sisi. Misalnya, sisi tersebut itu 6 cm. Jadi siswa tinggal mengalihkan 4 kali 6, yaitu 24 cm. Atau siswa dapat mencocokkan kembali dengan cara menjumlahkan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Wah, hasilnya sama nih, 24. Nah, artinya siswa tersebut sudah menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.